Baik, perkenalkan nama saya Bambang Ramadan dengan NIM 3112511175. Perkenalkan, saya Cornelia Angelica dengan nomor NIM 3112511007. Halo, perkenalkan nama saya Hetia. Baik, izin masuk semuanya tanpa salam. Perkenalkan nama saya Violeta Satina dengan NIM 311251191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Faisal dari kelas MN7 dengan NIM 3112511039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi pertama dari teori produksi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi produksi dan hubungan antara input dan output. Nah, sebelum kita masuk ke konsep fungsi produksi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu produksi. Nah, jadi produksi itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manusia untuk menambahkan nilai suatu barang atau jasa, atau untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, tanpa adanya proses produksi ini, maka kebutuhan manusia itu tidak bisa terpenuhi. Salah satu contoh dari proses produksi yang sederhana itu adalah saat memproduksi pakaian, di mana kapas itu diolah menjadi kain dan kemudian bisa menghasilkan suatu pakaian. Ini tidak hanya terbatas dalam menambahkan nilai suatu barang atau hanya menghasilkan suatu barang. Produksi juga bisa menghasilkan suatu jasa. Sebagai contoh adalah jasa konsultasi keuangan, misalnya jasa les private, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui konsep produksi dan proses produksi, barulah kita akan masuk ke fungsi produksi. Nah, jadi fungsi produksi adalah konsep yang menggambarkan hubungan matematis antara input, faktor produksi yang digunakan, dan output, hasil produksi yang dihasilkan dalam suatu proses produksi dengan teknologi tertentu. Input itu bisa berupa modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi. Sedangkan output adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Fungsi produksi itu menunjukkan berapa banyak output maksimum yang dapat diproduksi dari kombinasi input tertentu. Hubungan antara input dan output dalam fungsi produksi itu sangat penting, karena efisiensi penggunaan input itu akan mempengaruhi jumlah dan kualitas output. Dalam kasus ini, fungsi produksi itu lebih disederhanakan, yaitu hanya dua faktor produksi yang digunakan. Faktor produksi yang pertama itu dianggap tetap atau input tetap, yaitu faktor tanah garapan, fix, misalnya mesin dan tanah. Sedangkan faktor produksi yang kedua itu adalah faktor produksi yang tidak tetap atau input variabel yang dianggap dapat berubah-ubah, misalnya tenaga kerja dan bahan baku. Nah, atau bisa juga misalnya kombinasi antara faktor kapital dan tenaga kerja yang nantinya akan menghasilkan sebuah produk atau output yang diformulasikan dengan huruf Q. Nah, dalam matematika, hubungan antara kapital, K, labor atau tenaga kerja, L, dan output, Q, itu diformulasikan dengan persamaan Q sama dengan F, dalam kurung K, dan L, di mana keterangan F itu adalah kepanjangan dari fungsi yang artinya tergantung kepada, dan K itu kapital, lalu L itu adalah labor atau tenaga kerja. Jadi persamaan Q sama dengan F dalam kurung K dan L artinya bahwa untuk memproduksi output, Q itu tergantung pada besar kecilnya kapital dan tenaga kerja yang digunakan. Baik, perkenalkan nama saya Bambang Ramadan dengan NIM 3112511175. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pemahaman TP, MP, AP, dan hukum hasil tambahan dan kurang. Baik, di poin yang pertama ada total produk atau TP, merupakan jumlah total output hasil produksi yang dihasilkan dari sejumlah input tertentu, biasanya tenaga kerja. Contohnya, jika 5 pekerja dapat menghasilkan 100 unit barang, maka total produk atau TP sama dengan 100. Terus yang kedua ada MP atau marginal produk, adalah tambahan output yang dihasilkan ketika satu unit input tambahan digunakan, sementara input lainnya tetap. Terus yang ketiga ada AP, average product, merupakan rata-rata output yang dihasilkan oleh tiap unit input tenaga kerja. Contohnya, jika 5 pekerja menghasilkan 100 unit barang, terus AP-nya sama dengan 100 dibanding dengan 5 sama dengan 20. Terus ada materi yang keempat, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Maksudnya merupakan ketika
satu input variabel atau misalnya tanpa tenaga kerja ditambah terus-menerus sementara input lainnya tetap, maka tambahan output atau NP yang dihasilkan akan semakin berkurang setelah titik tertentu. Terus ada penjelasan yang terakhir, yaitu penjelasan tahapan. Yang pertama ada tahap pertama meningkat, maksudnya awalnya MP meningkat, efisiensi kerja tinggi. Terus ada tahap yang kedua, yaitu menurun tapi positif. MP mulai menurun tapi masih positif. Inilah fase hukum hasil tambahan yang berkurang. Terus ada tahap yang ketiga, yaitu negatif. MP meningkat, terlalu banyak tenaga kerja, terus output total atau TP mulai menurun. Baik, izin masuk semuanya tanpa salam. Perkenalkan, nama saya Fioretta Satina dengan NIM 311251191. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, dan saya akan menjelaskan atau membahas materi tentang isoquant, isocost, dan keseimbangan materi. Apa sih isoquant itu? Isoquants adalah kurva yang menggambarkan dua kombinasi macam input atau faktor produksi untuk menghasilkan output atau produksi yang sama jumlahnya. Simpelnya itu gini, bayangin isoquant itu kayak resep kue. Untuk bikin 100 kue, kita bisa pakai 2 telur dan 1 tepung, atau 1 telur dengan 2 tepung. Jadi ada banyak kombinasi tenaga kerja dan modal yang bisa menghasilkan output yang sama. Nah, itu yang digambarkan oleh kurva isoquant. Lalu ada isocast. Apa sih isocast itu? Isocast adalah suatu kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka berproduksi dengan menggunakan beberapa faktor tertentu. Simpelnya itu gini, bayangin isocast ini ibarat uang belanja. Dengan uang tertentu kita bisa pilih lebih banyak telur dengan sedikit tepung, atau sebaliknya. Garis isocast menunjukkan semua kombinasi faktor produksi yang dibeli dengan biaya yang sama. Di sini produsen pasti mau untung dengan biaya yang kecil atau seminim mungkin. Titik terbaiknya adalah saat garis isoquant dengan isocost saling bersinggungan. Inilah kondisi keseimbangan produsen di mana output tercapai dengan biaya minimum. Jadi gampangnya, isoquant itu resep, isocost itu uang belanja, dan keseimbangan produsen itu cara paling efisien dalam suatu produksi. Perkenalkan, nama saya Faisal dari kelas MN7 dengan NIM 3112511039. Saya akan menjelaskan konsep return to scale dan juga perbedaan jangka pendek versus jangka panjang. Konsep return to scale atau pengembalian skala adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan perubahan dalam hasil produksi atau output perusahaan atau juga ekonomi secara keseluruhan sebagai respon terhadap perubahan dalam semua input produksi. Terus ada 3 jenis return to scale. Yang pertama, increasing return to scale atau pengembalian skala keputusan meningkat. Terjadi ketika peningkatan proporsional dalam input produksi menyebabkan peningkatan yang lebih besar dalam output. Contohnya, sebuah pabrik elektronik meningkatkan kapasitas produksinya dengan menduplikasikan fasilitas dan menggandakan jumlah pekerjanya. Hasil dengan meningkatkan skala produksinya, biaya rata-rata produksinya per unit elektronik dapat berkurang karena biaya tetap dibagi antara lebih banyak. Yang kedua yaitu constant return to scale atau pengembalian konstan atau pengembalian skala konstan. Peningkatan proporsionalnya dalam input produksi menghasilkan peningkatan yang sebanding dalam output. Contohnya, sebuah pabrik pengolahan susu meningkatkan kapasitas produknya secara proporsional. Dengan menambah jumlah mesin dan pekerjaan sesuai tingkat output, hasilnya akan meningkat produksi sebanding dengan peningkatan output. Contohnya, sebuah perusahaan logistik memutuskan memperluas operasinya secara signifikan dan membuka beberapa gudang distribusi tambahan. Hasil, meskipun ada keuntungan skala produksi dalam beberapa kasus, diseconomies of scales dapat terjadi, yaitu kondisi ketika biaya produksi per unit meningkat seiring bertambahnya skala produksi yang berlawanan dengan skala ekonomi. Baik, saya akan melanjutkan perbedaan jangka pendek dan jangka panjang dalam konsep return to scale. Dimulai dari definisi jangka pendek, didefinisikan periode waktunya di mana setidaknya satu input tetap atau tidak bisa diubah. Sedangkan jangka panjang periode waktu di mana semua input dapat diubah. Input produksi jangka pendek ada input tetap dan input variabel, sedangkan di jangka panjang semua input adalah variabel. Contoh input tetap yaitu mesin, lahan. Sedangkan jangka panjang tidak ada input tetap, semuanya bisa ditambah atau dikurangi. Fleksibilitas produksi jangka pendek lebih terbatas karena tidak semua input bisa diubah. Sedangkan jangka panjang lebih fleksibel, perusahaan bisa menyesuaikan semua input. Biaya dalam jangka pendek ada biaya tetap atau fixed cost, sedangkan jangka panjang tidak ada biaya tetap, semua biaya bersifat variabel. Tujuan analisis jangka pendek yaitu efisien dalam penggunaan input variabel pada skala produksi tertentu.
Sedangkan jangka panjang, efisiensi skala produksi dan perencanaan kapasitasnya jangka panjang. Contoh kasusnya menambahkan jam kerja karyawan tanpa menambah mesin. Ini jangka pendek. Sedangkan jangka panjang, contoh kasusnya membangun pabrik atau membeli lebih banyak mesin. Perkenalkan, nama saya Hetianda. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus mengenai teori produksi. Pertama misalnya ada seorang pelaku UMKM rajut tas, namanya Bu Siti. Ibu Siti merekrut 5 orang karyawan, tetapi masih mengalami kesulitan dalam tenggat waktu produksi dengan harga biaya produksi yang semakin mahal. Di sini kita akan menerapkan studi kasus Bu Siti. Kita bisa mendapatkan solusi berdasarkan teori produksi. Yang pertama adalah kita bisa investasi modal dengan membeli mesin jahit tambahan untuk 5 karyawan agar mereka tidak menunggu giliran. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan untuk para karyawan agar mereka lebih produktivitas dan lebih cepat dalam produksi. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa teori produksi itu sangat penting, bukan hanya untuk perusahaan besar, tapi juga kepada UMKM untuk menyelesaikan masalah